Guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dengan sumber artikel media rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani saat ini dengan judul Khotbah di atas Bukit Par 8. Kerja buat Tuhan selalu manusia bagian 3. Daud mengatakan hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Dengan alasan itu bahwa tubuh lebih penting daripada pakaian, karena tubuh mewakili kehidupan manusia. Karena 1. Manusia adalah ciptaan Allah. 2. Tubuh bagian dari tujuan hidup manusia dalam memuliakannya. 3. Tubuh adalah bait Allah, sedangkan pakaian adalah buatan manusia. Pakaian itu hanya alat atau sarana hidup sehari-hari yang tidak menyentuh pada kehidupan setelah kematian. 5. Pakaian itu berkenaan dengan etika sosial kemasyarakatan. Karena jika seorang tidak berpakaian itu dianggap tidak etis, namun manusia tetap bisa hidup tanpa mengenakan pakaian. Pakaian itu adalah sarana dan prasarana yang ada kaitannya dengan etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita mau kembali kepada kehidupan manusia, Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka dalam keadaan telanjang. Mereka tidak menyadari jika mereka dalam keadaan telanjang. Mereka baru menyadari dan tahu bahwa mereka telanjang setelah mereka melanggar perintahnya untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat di tengah Taman Eden. Pasca peristiwa pelanggaran itu, mereka punya rasa malu dan masing-masing dari mereka saling menyembunyikan diri dan saling menutupi auratnya. Perasaan malu yang awalnya sangat natural dengan hanya ditutupi dengan dedaunan, selanjutnya mereka membuat tutup aurat dengan kulit binatang. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah manusia, seiring mereka beranak cucu, bersamaan dengan itu pula mereka juga berkreasi berkaitan dengan penutup aurat yang namanya pakaian. Bahkan sekarang ini pakaian berbusana semakin bervariasi dan berlomba-lomba membuat desain model busana. Dalam perkembangannya, berpakaian tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan hidup manusia. Apalagi di era globalisasi, penampilan dalam berbusana sangat menunjang popularitas dan status sosial seseorang di hadapan masyarakat. Cara berpakaian, mewahnya berpakaian dan modelnya untuk sekarang ini bisa menjadi ukuran seseorang itu kaya atau miskin. Oleh karena itu, demi penampilan yang menarik, seseorang mau melakukan apa saja termasuk menjual sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Dalam hal ini, menjual iman kepada Kristus demi menjaga penampilan di depan orang banyak. Dalam situasi dunia yang demikian, peranan iman bagi para pengikut Kristus sungguh amatlah besar. Disinilah ujian iman yang sesungguhnya. Mampukah kita menjadi pembeda di zaman neoliberalisme ini? Karena manusia untuk mencapai tujuan rela menghalalkan segala cara untuk tidak mau kalah dengan yang lain. Soal berpakaian, sekarang ini pikiran dan tindakan sangat hedonis, padahal kehidupannya sangat jauh dari prinsip-prinsip iman Kristen yang bersumber dari kekuatan dan kebenaran firman Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau di dalam kehidupan yang kita kejar adalah kebenaran Allah, dengan sendirinya
kebutuhan hidup akan terpenuhi. Untuk itu jangan sampai terjerat oleh harta, tahta dan wanita atau pria, tetapi hendaklah di dalam hidup setiap orang percaya meneladani Kristus. Amin. Dan bersambung.